Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama Sirah TV yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar dalam format yang lebih sederhana nampaknya dengan belajar dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di beberapa kelas yang diadakan oleh Ustaz Asep Sobari di baik webinar ataupun forum-forum yang lainnya. Insya Allah ada banyak pertanyaan yang menarik. Saya juga penasaran dengan jawaban-jawabannya dan kita akan coba tanyakan langsung pada narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah sudah tuntas Ramadan, masuk ke 1 Syawal ya Ustaz. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Oke, agenda mudik tetap Ustaz ya? Insya Allah. Mudik lah, masih ada orang tua. Baik. Ini menemani momen-momen Lebaran Ustaz. Iya. Buat yang edik sangat belajar dan gak mau kelewat materi tentang siroh, kita tetap serius ini. ya kita coba jawab beberapa pertanyaan. Saya akan pilih secara acak, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik, dan buat pertanyaan yang belum dijawab, mudah-mudahan next episode kita bisa bacakan kembali. Ada pertanyaan yang menarik nih Ustaz nih dari webinar kayaknya tentang waktu itu topik yang diangkat adalah apa? Miskin produktif. Oh iya, iya itu kayak kalimat yang harus selalu disandingkan ya, nggak boleh sendiri ya. Betul. Ketika kita ingin menempatkan kemiskinan itu menjadi sesuatu yang positif, itu tidak boleh berdiri sendiri. Oke. Nah ini relate dengan pertanyaan dari Hidat ya. Bagaimana cara salafus soleh menurunkan konsep berpikir miskin merupakan keberkahan kepada anak-anak mereka? Miskin keberkahan. Iya. Bismillah. Benar nggak Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya akan mengkritik ini ya, artinya istilah miskin berkah, gitu ya. Atau dengan bahasa yang lain mungkin menjadi miskin itu lebih utama loh daripada menjadi kaya. Ada nggak? Ini dia. Dari mana kesimpulan itu diambil bahwa miskin itu lebih utama daripada kaya? Oke, saya coba saya merespon dulu Ustaz ya. Okay. Ini asumsi saya. Kalau ngomongin Islam dan kemiskinan, itu yang saya tangkap ada beberapa entah nas atau apa, tapi misalnya Nabi berdoa tentang untuk dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan miskin. Satu, kedua, kemudian ya catatan Abdurrahman bin Auf yang bagaimana beliau tuh hisapnya lama, bahkan kondisinya merangkak nanti karena kekayaan. Artinya miskin jauh lebih utama dong. Atau juga tentang konsep zuhud dan qanaah sekaligus. Itu kan yang kami tangkap ya otomatis berarti miskin gitu. Okay. Nah bagaimana nih? Jadi perbandingan berarti kan intinya antara pertama ada isu perbandingan mana yang lebih utama, miskin atau kaya dalam Islam kan gitu. Bahkan kemudian miskin itu artinya sebuah fadilah lah, keutamaan gitu kan. Jadi orang miskin itu pasti dia memiliki kemuliaan karena dia miskin gitu. Apalagi kemudian ya miskin itu kemudian jadi berkah kan gitu. Nah yang saya soal pertama kali itu adalah ketika kata miskin itu kita sebut secara berdiri sendiri, ini problemnya. Apa iya? Secara berdiri sendiri nih, miskin itu adalah sebuah fadilah, keutamaan. Apakah miskin itu kemudian jadi keberkahan? Artinya asal miskin gitu loh, kan gitu. Kayaknya kenapa dalam webinar itu saya ngasih sifat gitu loh, miskin produktif gitu loh. Karena bagi saya nggak bisa kalau miskin itu berdiri sendiri, itu nggak bisa kemudian kita posisikan positif gitu loh, nggak bisa itu. Saya kemudian perbandingan apa mana yang lebih utama, miskin atau kaya gitu kan? Saya tidak menjawab dengan ini ya, dengan secara langsung dalam arti. Coba gini aja, coba kita pikirkan pengaduan para sahabat itu yang miskin-miskin kepada Rasulullah SAW. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memonopoli pahala. Karena semua kebaikan yang kami lakukan bisa mereka lakukan. Gitu ya. Karena orang kaya juga soleh kan, maksudnya para sahabat kan. Tapi begitu mereka menggunakan kekayaan mereka gitu loh, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk ini, untuk itu gitu. Kami nggak bisa. Kan gitu. Berarti kan siapa yang unggul di sini? Siapa yang lebih utama? Ya jelas dong, orang itu pengaduan itu sahabat yang miskin. Itu fakta gitu loh. Dan Rasulullah nggak menyalahkan, oh enggak kamu yang lebih utama orang miskin. Enggak ada. Malah justru yang ada, baik itu sahabat yang miskin sendiri ataupun kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW, itu kan memberikan sesuatu gitu,
yang bisa digunakan oleh orang miskin agar bisa setara dengan orang-orang yang kaya kan, yaitu amalan. Ya tentu saja orang miskin nggak mungkin disuruh Rasulullah, ya udah kamu juga sedekah kan, nggak mungkin lah, nggak masuk lah. Orang dasarnya miskin kan, makanya amalan sifatnya apa? Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil gitu ya. Nah, masalahnya orang-orang kaya saat itu, para sahabat gitu, itu suka mencari ilmu. Ada ilmu baru nggak dari Rasulullah? Ya nggak mungkin ditutup-tutupi kan, menutup ilmu kan juga dosa. Gitu. Akhirnya mereka kasih tahu, diamalkan juga. Kan ngadu lagi nih yang miskin. Ya Rasul mereka mengamalkan juga gitu. Kami artinya udah nggak setara lagi nih. Ya kata Rasul itu fadlullahi yu'ti may yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada yang kehendaki. Kalau orang kayanya kayak gitu, ya kalian nggak bisa ngejar lah. Mau dibilang apa? Sekarang fadilah jihad setinggi apa? Jelas kan? Dalam surah Taubah. Ya. Dalam surah Taubah itu kan perang Tabuk. Kemarin nggak sempat ke Tabuk ya waktu umroh panjang nih. Ya, saya juga belum ke Tabuk, jauh soalnya kan, 800 km dari Madinah. Itu kan perlu biaya kan? Perlu biaya kan? Yeah. Pada dasarnya yang berangkat itu adalah orang yang kaya kan, yang punya biaya pada dasarnya. Coba dalam surah Tabuk itu kan ada kemudian orang-orang miskin yang mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk kemudian dibawa di sini kemudian dibekali dong. Maksudnya begitu dibawa itu. Itu kan Rasulullah SAW sudah kehabisan dana kan, sudah enggak. Sementara ada orang-orang yang mengajukan diri itu mau berangkat. Sehingga kemudian Rasul mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak punya lagi katakanlah bekal, modal gitu untuk membiayai kalian. Itu kemudian mereka lakukan. Ya udah mereka mundur kan, mau tidak mau nggak bisa ke Tabuk 800 km jalan kaki, gitu kan. Kemudian mereka menangis. Ala yajidu, karena mereka tidak memiliki bekal untuk berangkat. Sekarang dengan begitu, siapa yang lebih merugi dengan tidak bisa berjihad? Orang kaya atau orang miskin? Ini semua di masa Rasulullah SAW loh ya. Artinya supaya kemudian itu jadi pijakan kita semua gitu dalam memandang masalah ini. Mana yang lebih utama, kaya atau miskin? Sebenarnya nggak bisa langsung begitu mana yang lebih utama, kaya atau miskin. Karena permasalahan bukan sekedar di kekayaan dan di kemiskinan, tapi bagaimana Anda menggunakan kekayaan Anda dan bagaimana Anda menyikapi kemiskinan Anda. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang membuat ada peluang orang miskin bisa lebih utama daripada orang kaya, gitu ya. Karena tentu saja tidak semua orang kaya juga menggunakan kekayaannya dengan benar dan baik kan. Bahkan kemudian jadi beban, itu termasuk yang kemudian hisabnya akan jadi sangat berat kan gitu. Nah, kalau orang miskinnya menyikapi kemiskinannya dengan baik, dengan benar gitu ya, sehingga kemudian dia punya peluang untuk mengalokasikan waktunya. Kan orang miskin biasanya kan punya banyak waktu, lebih banyak daripada orang kaya gitu, untuk hal-hal produktif yang lain gitu loh. Di situ peluangnya orang miskin lebih. Tapi kalau sekedar miskin dan sekedar kaya nggak bisa menurut saya dibandingkan. Mana yang lebih utama dalam Islam? Enggak gitu loh. Sekarang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW yang terkenal ada 10. Yang kaya berapa dari 10 itu? Semua ya? Hampir semua sebenarnya kaya. Taruhlah yang terkenal miskin itu kan Ali bin Abi Thalib, kan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kan itu kan yang terkenal miskinnya gitu ya. Walaupun menurut saya tanda petik deh kalau kita nilai mereka miskin pakai standar hari ini. Semiskin-miskinnya Ali, gitu lah, semiskin-miskinnya Ali. Anaknya 30. Gimana nafkahin? Kalau miskin betul miskin gitu. Emangnya Ali menelantarkan anak-anaknya gitu, nggak mencukupi nafkahnya? Mencukupi lah, kan gitu. Oke kan? Artinya Ali itu punya kemampuan belanja gitu sebenarnya. Daya belinya tinggi loh, iyalah gitu. Sekarang sebagai muhajirin saja, apalagi sebagai Ahlul Bait ya, sebagai keluarga Rasulullah kan, Dzawil Qurba kan ada alokasi sendiri kan dalam anggaran Baitul Mal, dalam budget Baitul Mal. Sebagai muhajirin aja berapa tunjangannya dari sejak zaman Umar? Tunjangan yang diterima muhajirin kan kisaran 400 sampai 500 dinar kan per tahun. M tuh ya pasti. Ya sekarang kali aja 5 juta. Berarti kan kalau 500 dinar berarti sekitar 35 M kan. 5 kali 7. 3 M setengah berarti ya. 3 miliar setengah. Ya 3 miliar setengah setahun. Ya kalau untuk ukuran kita mah bukan miskin ya.
bukan kelas menengah biasa juga Iya, itu kan. iya, iya, Kalau menengah banget itu menengah ke atas lah. Iya, Ya kan berarti punya kemampuan belanja berapa sebulan kan? Lebih dari 250 juta kan? Iya, oh iya. 300 juta bahkan. Itu pendapatan lagi ya, bukan Pendapatan. Satu pendapatan. Lah belum lagi kan kalau dia kemudian ikut berjihad mujahidin kan ada bagian dari ghanimah. Kemudian dari sebagai dzawil qurba juga ada. Yes, mau gimana? Tinggi lah gitu. Susah lah kalau Ali disebut miskin pakai sekarang. Dia punya penghasilan 3,5 M setahun. Terus disebut miskin kan susah kalau sekarang. Iya, iya. Itu yang disebut miskin. Yang lainnya mah jelas pengusaha. Sultan semua ya. Sultan. Hari ini disebut sultan semua. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas saya dapatkan riwayat ya. Zakatnya saatnya itu yang zakat saat tidak terkenal sebagai pengusaha kan. Tapi zakat malnya itu di akhir-akhir masa hidupnya aja, artinya sudah tidak produktif seperti waktu muda, itu masih 500 dinar. 500 dinar, 3,5 M itu zakat malnya, dan itu 2,5%-nya. Otomatis kan? 2,5%. Jadi berapa kira-kira? Ayolah. Nah, sekarang itu masalahnya. Ayo, ini kan jelas-jelas sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW kan? Iya. Disebutkan nama-namanya. Mereka itu secara umum lebih utama dari yang lain dong, otomatis. Pasti. Ya pasti. Nah sekarang kalau pertanyaannya, mana yang lebih utama, miskin atau kaya? Bagaimana mungkin para sahabat yang lain lebih utama dari yang 10 ini? Dan faktanya mereka adalah bukan, kalau untuk ukuran kita bahkan yang disebut miskinnya aja kaya banget. Kayak Ali bin Abi Thalib. Mau gimana yo? Nggak cocok dong, atau udah nggak bisa itu lebih yang miskin lebih kaya, lebih utama daripada yang kaya. Itu udah nggak bisa. Gitu. Makanya ini kita harus pahami, kemiskinan itu berkah. Dan kan pertanyaan gitu. Bagaimana kemiskinan berkah? Bagaimana kemiskinan menjadi berkah? Berkahnya di mana kemiskinan? Kita harus kembali sebenarnya untuk memahami, terutama tadi ada hadis Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Ya terlepas dari masalah sanad ya, derajat hadis. Oke, kita ambil matannya. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku ke dalam keadaan miskin. Ini kita harus pahami dari berbagai sisi. Pertama, apa yang dimaksud dengan miskin dalam kata-kata Rasulullah SAW ini? Apakah kemudian belangsak hidup itu? Hidupkan aku dalam keadaan belangsak dan matikanlah aku dalam belangsak. Nggak sesuai, nggak faktual. Emang Rasulullah hidupnya belangsak? Iya, Rasulullah SAW itu kan mengganjal perutnya dengan batu, kelaparan. Oke, di Madinah 10 tahun kan? Ya. Apakah selama 10 tahun Rasulullah selalu mengikat perutnya dengan batu? Ya. Apakah selalu? Enggak lah, faktanya enggak lah. Dan itu peristiwa itu kan dalam satu peristiwa aja kan? Ya. Artinya itu sifatnya ya sekali 2 kali kan gitu, katakanlah gitu. Enggak lah. Bagaimana beliau berkata sampai dalam tanda petik nauzubillah belangsak seperti itu gitu. Kalau kita tahu contohnya Rasulullah SAW membeli barang, membeli kuda. Kuda itu berapa harganya? Kan di kisaran 70 dinar kan? Ya sekarang kita 400 juta. Rasulullah punya 9 kuda loh. Bentar, itu Rasulullah beli ya transaksi? Beli, iya ada riwayat. Hadiah ya? Beli. Ada yang hadiah tapi ada yang beli. Ada yang beli Rasulullah SAW. Beli dari orang Badui, ada riwayatnya 70 dinar itu. 400 juta? Versi sekarang kelas kali ya? Enggak lah. Kereta. Oke. Oh kereta ya? Segitu ya? Jangan nyebut merek. Ya, dan itu jumlahnya? Kita nggak di endorse. Iya. 9 ya? gitu kan. Itu yang Qaswa yang dari Abu Bakar beli unta kan itu. Artinya Rasulullah beli. Rasulullah ngasih para sahabat nggak? Sedekah nggak? Banyak yang dikasih. Artinya betul sekali-kali beliau lapar. Tapi nauzubillah beliau nggak, ini bahasa yang memang nggak sopan untuk beliau ya. Artinya memang nggak tepat, memang nggak benar. Rasulullah belangsak itu enggak. Makanya ini miskinan itu bukan dalam arti kemudian hidupku menjadi miskin. Hidupkan aku miskin dalam arti miskin sengsara gitu. Enggak. Dan apalagi wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dalam arti kemudian sengsara. Mana ada? Rasulullah meninggalkan aset nggak ketika wafat? Dinar dirham nggak punya? Nggak ada. Tapi apakah engkau punya tanah? Punya. Kan ada hadis beliau. Inna ma'syarul anbiya, kami para nabi itu
tidak mewariskan apapun, artinya apapun yang kami tinggalkan kalau kami mati itu jadi wakaf kan. Berarti Rasul punya wakaf. Kalau kita bicara wakafnya beliau banyak loh masalahnya. Itu banyak sekali wakafnya. Oke, sekarang wakaf yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW, artinya beliau wafat. Salah satunya kan tanah di Fadak. Tanah di Fadak itu di appraisal di zaman Umar, nilainya 60.000 dirham. Kalau sekarang sama dengan, atau di zaman itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, 1 dinar 7 juta loh. Berarti sekitar 42 miliar. Itu satu. Dari satu sumber. Dari Fadak. Padahal ada juga di Wadi Qura, ada juga di Khaybar. Itu semua. Bagaimana kamu dikatakan Rasulullah SAW meninggalnya juga dalam keadaan miskin? Kalau nilai peninggalannya segitu gitu loh. Nah, jadi ini harus kita para ulama mengatakan maksud miskinan di sini bukan maskanah dalam arti. Nah, ini juga pengertian miskin. Kenapa miskin itu menjadi salah satu penerima zakat? Karena intinya miskin itu adalah orang yang berada dalam kondisi emergensi hidup untuk memenuhi hajat dasar. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga dia menggantungkan gitu lah, kebutuhannya itu kepada orang lain. Dan itu jelas tidak pantas untuk Rasulullah. Rasulullah SAW tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Allah menyatakan, "Wajadaka ailan fa'aghna," bukankah Allah sudah mencukupkannya? Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah menggantungkan kehidupannya kepada orang lain? Para sahabat ngasih hadiah, tapi bukan karena Rasulullah miskin, menggantungkan hajatnya atau hidupnya kepada orang lain, enggak, gitu loh. Bahkan Allah itu kan menawarkan Uhud untuk jadi emas kalau mau. Ngapain Rasul menggantungkan hidupnya? Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang yang berpikir atau menyatakan Rasulullah SAW miskin dalam arti ini, bahwa beliau itu hidupnya sengsara dan menggantungkan pemenuhan hajat dasarnya kepada orang lain, itu sudah su'ul adab. Ada satu nas gitu ya, Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, menurut anaknya Tajuddin Subki, itu pernah menghukum seseorang dengan pukulan yang sangat luar biasa, dipukul betul hukuman. Kenapa? Karena di majelisnya dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW miskin, si orang ini. Karena bagi beliau gitu, bagi Taqiyuddin Subki, ini penghinaan terhadap Rasulullah SAW, sudah bagian dari penghinaan. Karena miskin itu artinya Rasulullah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Gak bisa, itu gak benar. Gitu loh. Jadi ini harus kita pahami. Jadi kalau miskin, asal miskin dalam arti pengertian ini kemudian jadi berkah, bagaimana jadi berkah hidup gitu loh, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan kemudian menggantungkan pemenuhan kebutuhan itu kepada orang lain. Itu semuanya bagian dari kehinaan. Sehingga dia berhak mendapat zakat. Sebagai kenapa dia mustahik. Jadi mana miskin dalam doa Nabi apa? Sakinah. Lebih kepada ketenangan. Ketenangan kan luas artinya. Ya. Ketenangan termasuk satu ketika tidak punya apa-apa tapi tenang. Tapi bukan berarti menggantungkan diri kepada orang lain. Itu intinya. Itu pentingnya nggak bisa tekstual ya. Ya itu bagian dari pemanaan teks juga kan, karena miskin itu juga asal katanya dari sakana, sukun, sakinah. Satu akar kata ya. Iya. Ya, miskin lafadz hadis tadi tidak bisa dimaknai dengan miskin bahasa hari ini. Karena faktanya juga bahasa enggak. Kita maksudnya. Orang faktanya juga enggak. Iya. Faktanya juga enggak. Rasulullah SAW enggak miskin dalam pengertian tadi kan. Emang kapan Rasulullah SAW menggantungkan hidupnya pada orang lain? Saya juga tertarik dengan bahasa antum bahwa orang miskin hari ini bisa jadi ya, hisabnya lebih lama. Lebih berlang. Ya iya dong. Dengan hadis tadi menarik, ba'dhaba ahlud dusuri bil ujur. Artinya problemnya orang miskin saat itu secara spiritual itu sudah selesai. Nah hari ini kadang kita masih harus ngingetin untuk sholat, untuk orang miskin masih harus. Makanya kenapa ahwal atau kondisi kemiskinan generasi salaf itu menjadi cantik, menjadi indah. Karena sebenarnya ya seperti yang diungkapkan Imam Syafi'i, faqru ikhtiyar. Mereka memang sengaja gitu ya menerapkan hidup miskin itu karena ada target lain supaya dengan miskin itu mereka bisa berbuat banyak hal. Karena kan orang miskin tidak disibukkan dengan transaksi, tidak disibukkan dengan pasar, tidak disibukkan dengan barang. Makanya mereka ingin produktif atau ingin menggunakan waktunya gitu ya, yang mereka bisa sisihkan atau bisa alokasikan
dari keseharian mereka daripada mereka bergelut dengan harta gitu. Itu untuk kemudian produktif di sisi lain. Itu yang membuat kemudian Abu Hurairah dan kawan-kawan itu gitu loh. Makanya kenapa miskin tuh harus miskin produktif kalau memang mau diambil gitu ya sebagai pilihan hidup. Miskin produktif gitu ya. Miskin apalagi gitu istilahnya. Jadi kalau sekedar miskin, masalahnya orang miskin hari ini terhalang untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Artinya secara keilmuan rendah, kemudian kemampuan rendah, kemudian secara mental juga berantakan. Kita bicara umumnya penyakit kemiskinan gitu ya. Jadi beban, kemudian dekat dengan segala bentuk kejahatan. Ini kita bicara tentang umum ya. Kita tidak bisa menyebut orang per orang atau enggak. Ini semua potensial gitu. Kemudian yang jelas kemungkinan banyak ngeluh, kemudian kesehatan keganggu, artinya nggak produktif dan kemudian bagaimana kemudian orang miskin dengan segala potensi negatifnya dan kemudian apabila dia melakukan hal itu tidak dihisab dan nggak bisa alasan karena aku miskin ya Allah, nggak bisa dong, nggak bisa. Dengan miskin Anda menjilat, nggak bisa dimaafkan gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi hisabnya bisa sangat berat sekali. Insyaallah. Panjang banget ini satu pertanyaan, Ustaz. Iya, gimana lagi? Soalnya tidak sederhana. Soal mindset ini ya. Iya, mindset betul, mindset. Oke. Kembali pertanyaan berikutnya. Kali ini tanpa nama. Bagaimana menciptakan pejabat sekelas sahabat Nabi di zaman ini, apalagi di sistem yang tentunya berbeda jauh? Nggak ada cetakannya. Kalau menurut saya nggak ada cetakan, nggak bisa kita menciptakan. Framework yang ada itu nggak bisa juga. Ya nggak bisa lah mencetak. Artinya kita melahirkan Umar bin Khattab hari ini gitu ya, nggak bisa lah. Ya. Apalagi bahasanya sekelas ya, janganlah seperti aja susah gitu. Sekelas gitu. Ya enggak lah, nggak bisa begitu. Menurut saya yang penting gini dulu. Kan ada masalah-masalah basic. Ya ini kembali pasti permasalahan dasarnya adalah pendidikan, kualitas pendidikan. Karena para sahabat itu kan lahir dari pendidikan, gitu loh. Artinya betul, saya setuju bahwa para sahabat itu bukan anugerah dari langit begitu saja, enggak, melalui proses pendidikan. Saya bisa dikatakan kata menciptakan itu kalau ditarik ke pendidikan tepat lah. Artinya, bagaimana kita bisa mendidik kan gitu. Berarti kan itu. Dan memang kita harus menjadikan mereka sebagai acuan gitu lah. Ya, mengikuti petuah Imam Malik ya. La yasulhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Generasi belakangan umat ini tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi baik kecuali dengan tahapan, dengan cara, dengan jejak gitu, atau dengan mengikuti jejak generasi awalnya. Kan generasi awal kita itu kan mulai dari pendidikan. Nah, bagaimana kita membangun pendidikan gitu ya, yang bisa melahirkan manusia-manusia berkualitas gitu ya. Sebagaimana dulu pendidikan melahirkan para sahabat. Kan gitu. Mungkin itu sih lebih pas gitu ungkapannya. Berarti PR besar kita itu adalah di pendidikannya kan gitu. Jadi kalau masalahnya hasil akhirnya yang nggak mungkin lah generasi sahabat itu berkata bisa kita samai hari ini gitu ya. Nah, dasarnya berarti ada masalah-masalah pendidikan yang harus menjadi prinsip gitu ya, yang tidak boleh ditinggalkan dalam pendidikan. Contohnya kita bicara tentang masalah epistemologinya dulu, sumber kebenarannya. Ya kalau kita ingin melahirkan orang-orang seperti sahabat tadi, bahasa besarnya kayak gitu. Ya pertama jelas, mereka itu orang-orang yang latar belakangnya jahiliyah. Artinya sumber kebenaran dalam hidup mereka itu dulu masa lalunya itu kacau balau. Tapi begitu kemudian mereka menjadi muslim gitu ya, mereka jelas. Mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kebenaran. Dan kemudian sebagai titik tolak dalam memandang wujud. Kenyataan hidup. Gitu loh. Artinya semua fenomena wujud yang ada di sekitar kita, itu dilihat dari sini, dari framework, dari nilai dan framework Al-Quran dan Sunnah, harus begitu gitu. Dalam semua aspek, jangan hanya dalam ritual saja gitu maksudnya. Kalau dalam ritual saja nanti jadi fikih, berfikihnya oke, fikihnya Islami, tapi berekonomi, berpolitik, wah
sekuler kan, itu kan sudah ngaco ininya apa namanya sumbernya kan gitu. Nah itu harus dari titik itu dulu gitu, yang apa namanya mau tidak mau harus diambil. Dan tentu saja kita tidak boleh berhenti di periode sahabat gitu ya. Kenapa? Karena kita punya khazanah yang sayang untuk dilewatkan, yaitu pengalaman peradaban umat Islam dari masa ke masa. Ini harus menjadi bagian gitu, bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana umat Islam dari generasi ke generasi menjalani kehidupan mereka dengan tentu saja perkembangan, situasi, lingkungan yang berbeda-beda, dan bagaimana mereka menyikapinya. Dan bagaimana kita bisa melihat yang betul-betul berkomitmen dengan tadi Al-Quran dan Sunnah, dan ketika menyeleweng, apa akibatnya, apa jadinya kan. Itu semua harus menjadi bagian. Sayang kalau kita lewatkan menurut saya. Jadi nggak boleh berhenti di periode sahabat gitu. Karena dinamika perkembangan itu menjadi penting, karena kita juga mengalami itu kan hari ini gitu. Artinya kita kondisi kita bukan kondisi yang dialami para sahabat secara 100% plak ketiplak kayak gitu. Jadi nggak bisa kita dengan pendekatan Umar bin Khattab menyelesaikan semua masalah kita, karena banyak hal yang berbeda kan gitu. Di situ gitu. Itu pentingnya gitu loh. Nah, jadi ini yang harus jadi pijakan kita gitu, ketika kita ingin melahirkan itu gitu, ingin melahirkan tadi sosok-sosok berkualitas, terutama kali ini kan lebih ke dalam politik, birokrasi gitu pertanyaannya ya. Kan pejabat kan, kan gitu. Nah itu tentu saja dibarengi dengan pemetaan yang kuat terhadap persoalan kebutuhan gitu yang ada di hadapan kita hari ini. Karena mereka yang kita didik itu adalah untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kita hari ini. Itu pemetaan itu menjadi penting menurut saya. Termasuk tantangannya, sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya. Allah Ta'ala. Kompleks juga Ustaz ya. Ya iyalah, orang kita tahun 1446. Nggak kompleks. Oke. Baik. Ini kayaknya ke pertanyaan seperti sebelumnya Ustaz, masih seputar miskin dan harta nih ya. Wah. Dari Lutfir Rahman. Dalam Islam kan halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah itu kan dilematik Ustaz. Jadi apakah pilihannya kembali ke topik yang tadi itu, miskin? Karena kalau punya harta banyak dihisab. Iya, halal dihisab. Sekarang ada pilihan ketiga nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak kaya, ya miskin. Ada nggak di luar itu? Nggak ada ya? Ya nggak ada dong. Iya. Karena kalau kita keluar dari, kalau dalam Islam ya, kalau kita keluar dari garis kemiskinan, berarti kan kita sebenarnya kaya itu kan dimulai dari cukup kan. Kalau dalam Islam kan ghina itu kan sebenarnya cukup. Artinya bukan kaya dalam arti melimpah, nggak mesti melimpah. Gitu loh. Ghina itu kan cukup gitu kan. Makanya sebenarnya ini menarik sebenarnya ke konsep dalam masalah ini ya. Contohnya Umar bin Khattab itu kepada pejabatnya, terutama pejabat zakat ya. Jadi ketika menyerahkan katakanlah zakat gitu ya, kepada rakyatnya miskin itu kan tadi ada mustahik kan, itu harus sampai pada tahap apa? Mengeluarkan dia dari istilah miskin itu, fakir miskin itu. Idza a'taitum fa'aghnu. Jika kalian memberi, itulah tadi menyalurkan, fa'aghnu, sampai pada tahap cukup, berkecukupan. Nah ini kan juga konsep yang tidak kita pakai gitu. Mana ada laz yang sampai kayak gitu? Kan mudahnya ini, kebutuhan 1 tahun itu kan 1 tahun sekali kan zakat mal pada dasarnya. Kebutuhan itu berapa? Kalau kita pakai UMR aja kan, katakanlah UMR juga sebenarnya zolim lah, katakan dalam arti secara umum di beberapa, terutama di beberapa daerah tuh nggak cukup lah, ibarat kata hidup sekeluarga dengan 4 juta itu nggak layak, atau 5 juta. Nah, maka begini, contohnya kalau kita ambil 5 juta aja sebulan, berarti kan 1 tahun 60 juta, gitu loh. Nah, kalau pakai konsep Umar, idza ataitum fa'aghnu, ini ada dalam kitab Al-Amwal Abu Ubaid ya, Al-Qasim bin Salam. Jadi setidaknya kan ini ya, ketika dikasih itu dia penghasilannya berapa? Kan tadi bisa jadi bukan sama sekali nol ya. Bukan dari nol gitu ya. Ada penghasilan 2 juta sebulan. Berarti kan kekurangannya 3 juta kan. Berarti kan 3 kali 12 kan, tinggal gitu aja kan. Nah, ya berarti berapa? 36 juta kan. Ya udah.
dikasih 36 juta istilahnya gitu gampangnya. Nah teknisnya sih terserah lah. Tapi ini artinya sehingga 1 tahun ke depan itu dia cukup sudah. Idza ataitum fa'ghnu. Dalam konteks zaman Umar, intinya ke masyarakat Badui itu disebutkan begitu. Masyarakat Badui itu kan bergantung pada ternak. Contohnya di masyarakat Badui pada masa itu, yang namanya orang itu punya domba, gitu. Supaya kemudian bisa bertakan domba itu berkembang biak. Tapi kan ada yang dikonsumsi, ada yang dijual, kan gitu ya. Supaya kemudian kalau dikonsumsi dan dijual itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari, itu tetap bertahan, jadi nggak berkurang jumlahnya, itu minimal 100 domba, 100 kambing. Jadi kalau mau ngasih ke mereka itu yang fakir miskin, itu harus dicukupi minimal 100. Jadi kalau mereka dapat punya 80, ditambah 20. Kalau mereka punya 60, dikasih 40, gitu loh. Gitu. Karena untuk sampai pada fa'aghnu, mencukupkan. Jadi ketika orang itu lepas dari kemiskinan, ya masuk ke kecukupan gitu loh. Ghina. Maka sekarang ada nggak pilihan selain kaya dan miskin? Kayanya dihisab, miskinnya diadab. Sekarang emang mau memilih apa? Kan gitu pertanyaannya. Kan nggak ada pilihan ketiga. Gitu loh. Jadi Anda mau kaya atau miskin? Kan gitu. Saya nggak mau dihisab, ya berarti miskin gitu. Tapi dengan catatan tadi, miskin apa? Miskin bagaimana? Kalau sekedar miskin dari perkataan miskin, nggak ada keutamaan. Enggak, bukan nggak ada keutamaan, nggak ada. Kemudian terus gimana? Nggak dihisab kalau miskinnya bermasalah? Ya iya, dampak dari kemiskinan, segala problem kemiskinan bagi orang yang sekadar miskin gitu, itu banyak sekali hisabnya. Itu bisa sampai ke akidah hisabnya. Menjual agama aja bisa kan? Iya gitu loh. Aduh, apalagi yang mental miskin gitu. Punya duit tapi mentalnya miskin, kacau kan gitu. Nah, artinya sebenarnya itu bukan tidak ekstrim begitu gitu loh. Kayaknya dihisab, ini kan kata-kata Ali kalau menurut saya tuh. Oh gitu. Iya gitu. Ya, asar sahabat berarti. Asar iya, kalau nggak salah Ali mengatakan itu. Kemudian miskinnya diazab gitu ya. Halalnya dihisab, haramnya diazab gitu kan. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan dengan kekayaan yang dihisab itu kemudian? Gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan? Banyak sekali. Sekarang dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah itu bertransaksi dengan orang kaya loh. Dalam arti yang ditawari betul di sini gitu. Karena memang yang bisa transaksi kan yang punya kan. Ya kalau nyawa masuk punya oke lah. Tapi kan kelebihan orang yang kaya, wa amwalahum. Ayo, mau nggak transaksi dengan Allah nih? Dalam tanda petik tentu saja. Bi anna lahumul jannah. Kemudian perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqakumullah. Ada berapa ayat yang berbicara tentang infak gitu ya. Kemudian sedekah dan seterusnya. Ada sekian banyak ayat. Itu bisa dilakukan oleh siapa? Orang punya harta. Makanya sebenarnya hisabnya di mana? Ya ketika Anda tidak menggunakan harta sesuai dengan ketetapan Allah, iya itu dihisab. Dalam arti dihisab ini menjadi satu yang memberatkan kita. Tapi ketika harta itu digunakan, justru itu menjadi pahala yang melimpah kan. Gitu. Dan kalau itu kemudian menjadi pilihan di hadapan kita, saya sih merekomendasikan dalam arti berharap, jangan deh, kalau memang itu pilihan, saya pilih miskin aja hari ini. Apalagi hari ini, zamankan hari ini. Sufyan Tsauri di zamannya 1200 tahun lalu mengatakan apa? Dulu di awal-awal, Sufyan Tsauri itu kan ahli zuhud dan sebagainya, ulama besar. Aku berpikir memang yang namanya orang yang bergelut dengan ilmu itu memang sebaiknya itu adalah miskin. Tapi dia berubah pikiran. Enggak. Hari ini justru kekayaan itu adalah senjata terbaik dalam hidup kita. Silah. Bahkan rekomendasinya, siapa di antara kalian yang bisa menggantungkan kekayaan itu di atas tanduk banteng, maksudnya banyak karena kan banteng daya angkutnya kan kuat. Lakukanlah. Karena hari ini apabila seseorang
membutuhkan uluran orang lain untuk urusan hartanya, maka yang pertama kali dia jual adalah agamanya. Apa enggak mengena tuh untuk hari ini? Itu zaman beliau tuh ya. Itu zaman beliau. Fitnah di masa Abbasiyah. Lah ini fitnah di masa antah berantah. Yeah. Aduh. Oke. Clear sekali, Masya Allah. Dan kayaknya kita cukupkan Ustaz segini dulu. Alhamdulillah. Karena kawan-kawan juga kayaknya masih menikmati suasana lebarannya. Aduh, taqabbalallahu minna minkum. Kullu aam wa antum bikhair. Amin. Ya. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Oh, ya. Antum juga semoga dengan masa liburan ini ya. Bersama keluarga, bersama orang tua dan penuh keberkahan Ustaz ya. Amin, sama-sama amin. Baik teman-teman, kita akan jumpa di episode berikutnya, mudah-mudahan dengan topik yang lebih menarik dan tentunya lebih bermanfaat lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.